Ada lagi seorang stand up komedian yang lain, namanya Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Selamat malam semuanya. Wih, mbaknya cantik banget nih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat mbak ini. Nih orang cantik kayak gini duduknya di sini tuh nggak pantas. Sini mbak nih, duduk di sini nih, biar kayak bung hantu limban. Gini, lu pernah ngalamin nggak? Lu mungkin pernah ngalamin atau ngeliat kejadian yang bikin sakit. Sakitnya tuh bukan fisik, tapi ini kalau kata cita-cita tuh sakitnya tuh di sini. Malu, sakitnya tuh malu banget. Jadi gue pernah lagi di mall, posisinya mall tuh lagi rame banget, rame. Terus ada cewek jalan sambil main HP, dia nunduk, nabrak kaca, jatuh. Jadi dia lagi jalan itu, tabrak kaca, duh. Itu semua orang yang di situ pasti ngeliatin dia. Lu bayangin perasaan dia, men. Lu bayangin perasaan dia. Tuh muka tuh udah merah banget. Dan kalau ada posisi kayak gini, menurut gua, cara terbaik adalah lu bangun, terus pura-pura tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Bener gak? Itu biar lu gak malu. Jangan sampai lu pas jalan, terus nabrak, duh. Terus lu bangun gitu. Mas, kemarin saya bisa nembus loh mas. Tumben aja nih. Nggak mungkin kayak gitu. Dan ini ya, di tahun 2015 itu menurut gue banyak iklan-iklan aneh ya. Di sini ada yang tahu iklan coklat yang bikin cowok sama cewek putus. Tahu nggak? Iklan coklat Bing Bang ya. Ya kan? Gara-gara beda cara makan. Ini gara-gara iklan ini gue putus sama cewek gue. Gara-gara iklan ini gue putus sama cewek gue. Jadi cewek gue nelpon gitu kan, sayang kayaknya kita putus. Kenapa? Soalnya kamu makan Bing Bangnya diseduh. Kira. Terus gini ya, tahun baru juga identik banget dengan diskon ya, biasanya diskon. Cewek-cewek tuh kalau ngelihat diskon tuh udah kayak apa ya, kayak ngelihat surga gitu. Dia tuh milih barang tuh bukan sesuai kebutuhan, tapi apa yang didiskon. Bener gak cewek-cewek? Jadi misalnya nih, lu ngajak cewek lu ke mall, di situ banyak diskon. Udah lu ditinggal udah, pasti cewek itu ngambil barang, semuanya diambilin. Wow, kasirnya diambil, yoi. Bawa pulang gitu. Wah, udah nyampe rumah, baru sadar. Ternyata di rumah barangnya sama, bener gak? Ngapain ya gue beli ini? Tapi besoknya kalau kita ke mall ada diskon yang sama, dia kesana lagi. Ngambil barang yang sama. Sampai ini. Perasaan gue udah beli. Terus berulang-ulang sampai nih cewek punya mall sendiri. Dan biasanya kalau diskon ini emang sarana menarik buat toko, buat narik para pembeli. Bahkan kalau tahun baru tuh diskonnya gila-gilaan gitu. Dan toko-toko ini bersaing kalau lagi ngasih diskon gitu. Jadi ada toko ngasih diskon sampai 50%. Oh, sebelahnya gak mau kalah. Diskon sampai 70%. Oh, toko sebelahnya gak mau kalah ada tulisan. Di sini gak ada diskon, tapi kalau belanja di sini saya yang bayar. Dibayarin sama tokonya ya. Gini ya, biasanya tahun 2015 itu kemarin tuh banyak berita-berita kriminal ya. Terutama nih anak-anak SMA ya. Suka tawuran gak? Enggak lah ya. Tuh banyak banget anak SMA tuh tawuran gitu kan. Menurut gua, tawuran ini hal yang jelek gitu. Bahkan di dekat rumah gua nih, yang tawuran tuh bukan anak SMA. Anak TPA. Tahu TPA gak? Anak kecil, lu bayangin anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Kayak Iwan Fals ya. Anak kecil tawuran, anak TPA. Ini apa yang diributin? Gak mungkin dia rebutan lapak ngaji itu gak mungkin. Gak mungkin rebutan ustadz, gak mungkin. Ya. Kita nih kalau tahun baru, biasa tuh kemana? Ke puncak, ke pantai gitu kan, ke Anyer. Dan biasanya kita tuh suka gini. Kita tuh tahu itu macet. Kita tuh tahu malam tahun baru itu macet, tapi kita masih keluar. Dan pas nyampe kena macet kita ngeluh, macet lagi. Ya kan kita udah tahu dari rumah juga pasti udah macet gitu. Dan yang menurut gue aneh adalah macet di puncak. Lu perhatiin deh, kalau lu ke puncak lagi di tol nih, terus macet di tol. Itu secara tiba-tiba jalan tol itu berubah jadi pasar malam. Bener gak? Lu lagi jalan nih, terus macet, entah itu datangnya dari mana, tiba-tiba baso. Kopi. Bakso kuah kopi. Kayak gitu. Maksud gue nih orang datang dari mana gitu.
Ini orang datang dari mana sih? Jangan-jangan dia di pinggir jalan tol gitu kan, di semak-semak. Macet nih bentar lagi nih. Macet nih. Ya macet. Baso. Kopi. Kayak gitu. Mungkin orang-orang kayak gini tuh nggak bisa ngedengar kata macet gitu. Nggak bisa ngedengar kata macet. Jadi misalnya gue lagi di rental PS gitu, lagi main PS. Ya macet lagi PS-nya, tiba-tiba baso. Kopi. Atau gue lagi di toilet gitu kan, habis kencing set. Ya sleting gue macet. Dari toilet muncul baso. Kopi. Kayak gitu itu, aneh banget itu. Dan ini ya, biasanya tahun baru itu kita tuh punya resolusi gitu, bener gak? Resolusi, tapi resolusi menurut gue tuh kita boleh punya resolusi, tapi harus realistis gitu. Jangan aneh-aneh, kayak temen gue aneh banget. Bro, lu punya resolusi? Punya dong. Apaan? Tahun depan gue harus lulus kuliah. Padahal dia kuliahnya 7 menit. Ya kan, menit ke-8 juga udah lulus. Ngapain tunggu tahun depan kan? Terus ada lagi gitu kan. Resolusi lu apa? Gue pengen move on. Move on aja nungguin bertahun-tahun gitu. Maksud gue gini, emang kata orang tuh move on itu susah. Tapi menurut gue ada cara yang paling gampang untuk kita move on. Ada penyakit yang bisa bikin kita move on. Namanya salah bantal. Karena nengok aja sakit apalagi ngeliat ke belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.